warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tri Hartidi, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Karanganyar, bersama dengan Ibu Sri Rosmini, Sarjana Pendidikan dari Kepala Sekolah SDN 03 Kaling saya akan melakukan wawancara pengambilan keputusan dilema etika. Selamat pagi Bu Rosmini. Selamat pagi Bu Tri. Alhamdulillah, keadaan Bu Rosmini gimana? Alhamdulillah. Terima kasih waktunya Bu Rosmini. Di sini saya mendapatkan tugas CGP program guru penggerak ini, yaitu dengan tema pengambilan keputusan dilema etika. Nah, ini saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Rosmini. Ya. Langsung saja Bu Rosmini, nah selama ini bagaimana Ibu Rosmini di SD 03 Kaling ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, jelas cenderung munculnya karena adanya kepentingan-kepentingan yang tidak sama, sehingga kepentingan-kepentingan yang tidak sama tersebut diantaranya unsur-unsur yang ada hubungannya di sekolah, sehingga hal-hal tersebut itu menjadi bahan diskusi dalam kita menghadapi masalah-masalah dilema etika tersebut. Ya, kalau begitu ya Bu Ros. Ya. Nah, selama ini Ibu Ros itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SDN 03 ini, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau dilema etika itu bagaimana Bu Ros? Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama adalah melakukan pendekatan. Selain itu juga koordinasi, kemudian komunikasi, sehingga saya selaku yang dituakan di sini sebagai kepala sekolah hanya dapat menentukan dan dapat mengambil keputusan tersebut bersama-sama dengan stockholder di sekolah. Jadi dengan kolaborasi ya, kolaborasi. dengan stakeholder. Kemudian langkah-langkahnya prosedur ya seperti apa Bu yang biasa Ibu terus lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan dilema etika tersebut? Langkah-langkah atau prosedur yang kita lakukan selama ini, pertama yaitu menentukan kasus yang ada di sekolah. Selain itu juga melakukan jelas koordinasi, komunikasi, dan minta pandangan dari berbagai unsur yang ada yang jadi dasar pengambilan keputusan tersebut. Pakai kolaborasi. Agar keputusannya itu terbaik ya Bu? Iya betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya. Hal-hal yang ada hubungannya dengan kita anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan tersebut, senantiasa kita dapat menjaga dan menjalin keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi. Terjalinnya komunikasi dengan baik. Ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Kemudian tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan itu jelas selama ini menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil dan harus dilaksanakan. Memang hal-hal dalam mengambil keputusan tersebut tidak memuaskan dari berbagai pihak, tapi paling tidak itu untuk meminimalisir dalam kekecewaan tersebut.
karena ada suatu pihak yang mungkin setuju, Nah, ada tidak yang setuju, tidak tidak. setuju begitu ya Bu ya. Iya, iya. Ya. Kemudian apakah Ibu itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Lah bentuknya itu seperti apa? Dalam penyelesaian hubungannya dengan kasus dilema itu memang jadwal tidak ada, Mbak Tri. Oh iya. Seandainya ada, ya, misalnya ada warga sekolah itu mempunyai atau ada kasus yang ada hubungannya dengan dilema tersebut, ya, itu kita langsung saja, ya, menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Semakin cepat itu semakin baik, ya, untuk menjaga keharmonisan dalam kita bekerja. Berarti langsung di kondusif di sekolah langsung biar tidak berlarut-larut begitu ya Bu? Iya, betul. Nah, kemudian ini pertanyaan lagi Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya. Selama ini faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan itu jelas banyak, Ya. Yaitu faktor-faktor tersebut, ya, tidak hanya khusus, ya, dalam kinerja di sekolah, ya, tetapi melibatkan unsur-unsur intern sekolah juga, bisa dari teman-teman yang lain, terutama teman kepala sekolah atau sedabin, untuk memperkaya referensi atau informasi tersebut. Jadi ada juga kolaborasi dengan pihak luar, termasuk jawab sesama kepala sekolah ya Bu ya. Sekolah, atau dengan teman guru yang senior gitu ya Bu. Terima kasih. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman tadi mengambil keputusan dilema etika? Ya. Pembelajaran yang dapat kita petik dalam pengambilan keputusan tersebut, jelas kita harus memahami konteks permasalahan-permasalahan yang ada. Ya. Selain itu juga koordinasi itu jelas penting, komunikasi, pendekatan, sehingga untuk menjaga keharmonisan lingkungan di sekolah kita. Kerja selain itu juga memperbanyak referensi di sekolah. Sepertinya Ibu Rusmini sudah pengalaman sekali nih tentang kasus-kasus dilema etika yang banyak sekali, karena Ibu sudah berapa puluh tahun menjadi kepala sekolah ya Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu Rusmini. Nah, semoga ini juga bermanfaat bagi saya, pengalaman buat saya. Terima kasih. Sekian, Burus mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tri Hartini, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Karanganyar, akan melakukan wawancara praktek pengambilan keputusan dengan Ibu Nurdiah Istiqomah Sarjana Pendidikan dari Kepala Sekolah SDN 01 Kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri Hartini. Terima kasih Ibu Nur telah menyempatkan waktu untuk saya dalam wawancara praktek pengambilan keputusan pada hari ini. Sama-sama. Sehat ya Bu Nur ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ceria sekali Bu Iya. Maaf ya Bu mengganggu hari ini karena ini longgar, maka saya ke tempat Ibu untuk melakukan tugas dari CGP. Saya mendapatkan tugas untuk wawancara, begitu ya Bu Nur. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang Ibu Nur harus jawab ya Bu. Iya, siap. Langsung saja ya Bu Nur. Selama ini bagaimana Ibu Nur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, sebagai pimpinan di sebuah institusi apapun itu institusinya Bu,
tentunya kita akan menghadapi banyak kasus-kasus yang berbeda. Nah, tugas kita membedakan kasus tersebut kemudian menyelesaikan. Nah, pada saat mengidentifikasi apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataukah rujukan moral, yang pertama yang kita lakukan harus memahami dulu nilai apa yang ada dalam kasus tersebut. Apakah kedua-duanya benar ataukah nilai yang dihadapkan itu satunya benar, satunya salah. Maka ketika satu nilai itu benar dan satu nilainya salah, maka itu akan kita identifikasi sebagai rujukan moral. Namun ketika dua nilai yang kita hadapi itu sama-sama baik, sama-sama mengandung kebenaran, sama-sama mengandung nilai kebaikan, maka saya akan mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etik. Gitu ya, benar ya. Bagus sekali ya, benar ya. Benar melakukan mengidentifikasi dulu ya, Bu. Apakah itu kasus dilema etika atau rujukan moral. Nah, kira-kira di sekolah yang selama Ibu pimpin, contohnya dilema etika kasusnya itu seperti apa? Oh iya, untuk contoh kasus dilema etika itu terjadi ketika ada salah satu guru saya yang terpaksa harus mohon maaf mengantar ibu untuk berobat secara rutin di rumah sakit dan itu 1 minggu 2 kali karena hemodialisa. Jadi itu jadwal periksa yang tidak bisa ditunda, tidak bisa diulur jamnya. Padahal beliau adalah guru kelas. Maka dari itu saya ambil kebijakan saat itu saya bicarakan dengan guru yang bersangkutan juga dengan guru mapel. Jadi ketika beliau guru tersebut harus mengantar ibu pada pukul 10 sudah harus berangkat dari rumah, maka jadwal agama saya tempatkan ketika ibu tersebut mengantarkan ibu untuk hadir. Kemudian pada hari Sabtu karena saat itu masih 6 hari kerja, maka pada hari Sabtu siang akan ada jadwal demikian. Jadi kebutuhan siswa, kepentingan siswa untuk mengikuti pembelajaran bisa terlaksana dengan baik, tercukupi dan kebutuhan ibu tersebut untuk melakukan pengabdian kepada orang tua tetap terlaksana. Karena kebetulan yang bersangkutan adalah satu-satunya anak yang ada di rumah karena yang lain bekerja di luar negeri. Dan alhamdulillah seperti itu terlaksana dengan baik dan bisa diterima. Selama ini bagaimana Ibu Nur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, itu tentunya ada beberapa hal yang kita pikirkan. Yang pertama yaitu apakah kasus tadi, dilema tadi melibatkan siapa? Apakah antar guru saja atau mungkin guru dengan siswa atau mungkin kita sebagai sekolah, institusi dengan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa kasus tersebut tidak bertentangan dengan peraturan. Kemudian yang ketiga, kita harus ada rasa empati. Nah, itu paradigmanya seperti itu. Kemudian untuk prinsipnya tentunya kita tetap mengedepankan rasa peduli, rasa kasih sayang, sehingga dua belah pihak yang terlibat siapapun itu tidak merasa dirugikan. Kemudian langkah-langkah prosedurnya seperti apa, Bu Nur, yang biasa Ibu Nur lakukan selama ini? Baik, kalau untuk prosedur tentunya ada beberapa tahapan. Yang pertama yang kita lakukan itu mengetahui dulu nilainya apa, kasusnya ini melibatkan nilai apa saja. Setelah itu yang kedua kita tentukan siapa yang terlibat, siapa saja, apakah individu dengan masyarakat ataukah individu dengan individu ataukah individu dengan sekelompok saja. Nah, setelah itu kita juga memahami fakta apa saja, karena kadang-kadang kita melihat kasus tapi faktanya tidak jelas. Ketika fakta itu sudah kita gali, misalnya seperti tadi kasus contoh tadi kan kita harus tahu faktanya, kenapa harus ibu ini yang mengantar. Oh, karena ternyata tidak ada yang lain. Oh, kasus berobatnya apa? Kenapa tidak bisa dibunuh? Oh, ternyata hemodialisa. Nah, itu kan fakta yang akan kita jadikan pertimbangan. Kemudian fakta lainnya adalah, oh, siswa tetap harus mendapatkan haknya untuk belajar. Nah, dari fakta-fakta ini kemudian kita bisa membuat perbandingan. Apakah dua nilai ini kedua-duanya baik, kedua-duanya benar, ataukah satu benar, satu salah. Nah,
ketika sudah kita lihat faktanya dan kita bisa menentukan, oh ternyata dua nilainya sama-sama benar. Nah, ketika sudah sama-sama benar ini, kita sebagai pimpinan harus berusaha mencari jalan penyelesaian. Oh ada seperti ini, bisa kita ambil celah yang mana, kita buat resolusi ya Bu. Nah, setelah itu saya sebagai pimpinan membuat beberapa opsi yang nanti kira-kira bisa untuk menyelesaikan dilema tersebut. Nah, dari beberapa opsi mungkin ada 2, mungkin 3, mungkin banyak ya, karena tergantung kasusnya. Kemudian saya bisa menentukan satu keputusan. Oh yang ini yang paling cocok. Nah setelah saya mengambil keputusan itu, sebelum dieksekusi, saya lihat dulu kembali. Ini kira-kira betul nggak sih dari tahapan yang sudah saya laksanakan ini sudah sesuai belum, dan ketika keputusan ini saya eksekusi, resikonya minimal tidak. Jangan sampai resikonya malah jadi maksimal dan berdampak jangka panjang. Nah, setelah keputusan kita buat, kita laksanakan, tentu ada hal paling penting yaitu refleksi. Keputusan sudah dijalankan, sudah terselesaikan, tapi apakah betul menyelesaikan masalah? Nah, refleksi ini penting buat saya sebagai pengambil keputusan, karena nanti ke depan pasti akan ada kasus-kasus bisa sama, bisa serupa atau tidak sama. Tetapi dengan dasar-dasar langkah tadi kita bisa belajar. Oh, berasal dari kasus ini ternyata kekurangannya di sini. Dari kasus ini, oh sudah tepat. Jadi itu akan mempermudah saya mengambil keputusan di kemudian hari jika ada kasus yang sama atau serupa. Oke, jadi membuat prosedurnya itu melalui tahap. Iya, ada 9 tahap. Iya, 9 tahap itu ya Bu. Harus seperti itu supaya analisisnya tepat dan penyelesaiannya juga baik. Ya, hasil akhirnya bagus. Kemudian nanti kalau ada masalah serupa, itu kita bisa lebih cepat menyelesaikannya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu Nur anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Itu ada faktor internal dan eksternal menurut saya ya. Kalau faktor internal itu sebagai pimpinan itu yang pertama harus memiliki maturity, kedewasaan, tingkat kedewasaan yang tinggi. Jadi dengan begitu bisa berpikir dengan pemikiran yang jernih, pengendalian diri dan pengendalian emosi, juga itu tadi rasa empati. Karena di kasus dilema etika itu utamanya ada di empati kita. Itu harus betul-betul diasah. Kalau kita empatinya kecil, kemudian tidak bisa mengendalikan emosi, aduh habis itu. Banyak pro dan kontra ya. Habis itu nanti kalau dilemanya tidak selesai, masalahnya jadi panjang. Itu kalau faktor internalnya ya. Kalau eksternalnya kan kita hubungan kita dengan pihak-pihak yang terlibat gitu. Tentunya itu adalah kemampuan komunikasi. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan kasus yang sedang kita selesaikan itu, kita urai itu supaya enak didengar, enak dirasakan, enak dijalani dan menyelesaikan. Jadi ada komunikasi. Komunikasinya juga harus baik. Biar cara penyampaiannya juga baik, nanti hasilnya juga bisa diterima dengan baik, dengan legowo. Kadang sulit gitu. Keputusan dengan legowo itu sama. Ternyata Bu Nur ini kepala sekolah muda tapi apa itu punya empat anunya besar sekali ini. Karena kita selalu belajar. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu Nur? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini Bu Nur alami. Kalau tantangan pertama pasti identifikasi. Kita identifikasi dan menentukan akar penyebabnya, akar masalahnya apa. Itu kan pasti tantangan. Dan yang kedua itu tantangan berat itu bagaimana supaya masalah itu selesai. Pihak-pihak yang terlibat merasa, mohon maaf, legowo itu tadi bisa menerima keputusan yang saya ambil. Karena kalau itu tidak terjadi akan ada konflik jangka panjang. Betul. Jadi itu tantangan untuk saya adalah satu, identifikasinya. Yang kedua adalah membuat pihak-pihak yang terlibat itu merasa, oh iya ini keputusan yang sudah terlibat. Saya dan pihak lain yang terlibat bisa melaksanakan dan menerima dengan baik. Itu tantangan karena memuaskan itu sulit. Karena beda individu itu beda karakter, beda pemikiran, beda kedewasaannya. Betul. Kadang-kadang usia
usianya sudah lebih sepuh, namun Iya, mohon iya. maaf kedewasaan menyikapi keputusan itu. Betul. Jadi Iya. memang harus hati-hati. Yang sebagai pimpinan harus mengayomi ya Bu. Iya, harus Ngomong. momot, Iya, momot semuanya. Iya. Iya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal Bu tertentu untuk penyelesaian kasus di 5 ETK, atau Ibu kalau itu langsung di tempat diselesaikan begitu, atau memiliki sebuah jadwal tertentu, bentuknya, prosedurnya itu seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, kalau tata kelola waktu Iya, ya, iya. berarti itu tergantung kasusnya. Ketika kasusnya urgent, sangat penting, sangat dan penting harus sekali. seketika, ya Ya, harus kita selesaikan seketika itu dengan tetap melalui prosedur tadi 9 langkah tetap. Tetapi harus pengambilan waktunya harus sangat cepat ketika memang urgent. Tetapi ketika kasusnya mohon maaf mungkin yang terlibat lebih banyak pihak ya, bukan hanya kalau kasus saya tadi kan melibatkan sedikit ya, tidak dengan masyarakat. Tapi kalau kasus yang dengan masyarakat kan saya harus banyak komunikasi juga ya. Itu tentunya ada tenggang waktu tergantung kasusnya berapa lama. Yang penting jangan sampai berlarut-larut. Kalau memang lebih cepat kasus itu terselesaikan itu lebih baik karena bisa segera nyaman kondisi pembelajaran dan kondisi Kondusif. kerja. Iya Kondusif. betul. Jadi kita juga nyaman melaksanakan kerja kondusif. Iya, jadi tergantung tidak terjadwal. Jadi Iya, jadi tergantung ini penting kasusnya atau urgent tidaknya. Iya. Kemudian adakah seseorang Bu Nur, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Bu Nur itu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di 5 ETK? Kalau faktor yang mendukung tentunya tetap tadi ya, kematangan Iya. berpikir tadi ya, dan itu kita peroleh bukan singkat ya Bu ya. Iya. Kita banyak belajar tidak harus mengalami. Iya. Mungkin kita melihat dari kasus-kasus yang sudah ada di lapangan, maka kalau untuk saya yang mendukung ya itu tadi internalnya, itu tadi kematangan tadi. Kemudian adakah orang yang membantu Bu Nur itu? Tentunya teman-teman. Oh iya. Kalau di Selain rumah teman-teman apakah? apa ya, kalau kerja Kan saya di tempat kerja ya? Iya, di tempat kerja. Adakah Ibu Nur yang membantu di? kalau di rumah saya jarang komunikasi dengan suami. Kalau untuk pekerjaan kita berdua memang ini Bu, di rumah itu sudah harus ditinggalkan. Jadi Oh, begitu. kalau di rumah mungkin lebih banyak menghadapi persoalan yang sifatnya masyarakat. Oh, begitu. Kalau di unit kerja memang Dengan teman-teman teman-teman rekan sekerja. sekerja. Kadang juga kalau kasusnya mohon maaf sampai melibatkan dinas terkait, tentunya saya juga harus komunikasi dengan pengawas. atau mungkin sharing dengan Bapak Ibu kepala sekolah yang lain di K3S. Jadi ya apabila ada kasus yang memang berat, perlu ada bantuan begitu, Ibu Nur berkolaborasi dengan K3S atau pengawas gitu. Kalau terkait dengan kedinasan ya. Iya. Tapi kalau masih bisa diselesaikan di instansi lingkungan sekolah sendiri ya ya harus kita selesaikan. sepanjang tidak melibatkan mohon maaf tadi atasan dan Atasan. sebagainya, tetap kita Iya. harus selesaikan. Tapi ketika sudah kasusnya, karena pernah mengalami kasus yang melibatkan kedinasan, dinas pendidikan dan kebudayaan, jadi saya harus komunikasi intensif dengan beliau. Jadi seperti tadi, maka kalau ditarget waktunya kan tidak bisa, karena beliau-beliaunya kan Jadi juga tidak terjadwal ya Bu Nur, Betul. ya. Iya. Jadi ini Bu Nur, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu Nur, pembelajaran apa nih yang Ibu Nur petik dari pengalaman dari mengambil keputusan di 5 ETK ini Bu Nur? Kalau pelajaran yang saya ambil itu sebagai pimpinan, mungkin Anda nanti suatu saat Iya, atau teman-teman yang lain iya. akan menjadi pimpinan. Itu yang harus disiapkan memang kedewasaan. Pintar boleh, tapi Iya, dewasa itu dewasa. utama karena kita memimpin, kita tidak lagi hanya bekerja perorangan. Kalau memimpin itu sebenarnya sudah lebih luas, kita mengelola personel yang berbeda. Maka yang pertama, kalau yang saya ambil pelajaran yang pertama memang selama ini kedewasaan saya, kemampuan mengendalikan emosi, mengendalikan diri itu untuk saya penting. Itu harus. Kemudian yang kedua, kemampuan komunikasi tadi. Kadang keputusan itu sebenarnya keras ya. Tetapi ketika kita mampu mengkomunikasikan dengan baik, maka
pihak lain bisa menerima Menerima dengan dengan baik. baik. Padahal yang kita lakukan itu sebenarnya sangat keras. Iya. Tetapi karena kita komunikasikan dengan baik, maka tidak ada rasa tersinggung, bisa diterima, dan hubungan kita sebagai rekan kerja ya di institusi itu tetap kondusif. Kemudian yang Bundur, saya banyak pengalaman nih dari Bundur. Bundur. Bundur itu kepala sekolah muda, Iya. tetapi mempunyai jiwa yang dewasa. Emosinya juga terkendali, komunikasinya juga baik. Apalagi ini saya kan dari Kali Tiga ke sini, nah ini komunikasinya Bundur bagus sekali. Terima kasih Bundur, Ibu Nur sudah menerima saya dengan baik. Saya juga terima kasih, Saya. merasa terhormat saya.